Nah, ini yang harus publik pahami nih. Jadi, dibandingkan dengan KPK misalnya, OJK ini jauh lebih powerful. Kenapa? Karena OJK ini juga mengambil fungsi yang selama ini sebetulnya adanya itu di Bareskrim Polri. Oh, dia bisa penindakan ya, penyelidikan ya? Penyidikan bahkan ya? Penyidikan. Di pasar modal, sanksi denda ya di tahun 2002 56 miliar. Ya. Di tahun 2023 Iya, 100 miliar. Ya. Artinya apa, pasar Mas? Modal, Di tahun ya? 2023 banyak kasus di pasar modal. Iya, 2 kali lipat ya. Jangan hanya lihat 100 miliar loh Ibu Bapak. Jadi kita sih tidak menuduh ini, tapi kan benar kita harus bertanya-tanya. Jangan-jangan di balik 100 ini 1 triliun kan? Yes. Seperti itu kira-kira kan. Coba bayangkan ya, Masalahnya bisa bayangkan nggak? Iya, Artinya iya. sebetulnya kasusnya banyak, Ya. tapi nggak ada transparansi tentang ya, kasusnya. dan tarif denda resminya itu bisa saja terlampau kecil kan. Di industri keuangan ini kadang-kadang yang orang anggap krisis sebetulnya berkah gitu loh, Mas. Buat pelaku industri. Buat pelaku industri keuangannya gitu. Jadi artinya ya kita Dan ini mestinya dijelaskan oleh Di DPR. mereka di DPR bahwa lalu ternyata di tahun 2020 ini terdapat surplus yang besar 1.400. Kira-kira begitu loh. Tentu ini sekali lagi kita tidak menyentuh soal aspek hukumnya. menurut BPK itu kan terkait dengan Jasprot dan renumerasi di 2022. Yang menambahi kenaikan. Jadi yang tadi 11% yang Mas Awel bilang itu harusnya masuk di mengkoreksi di buku 2022. Sebagiannya harus di 2020. Enggak semuanya, Mas, karena itu semua terkait dengan Jasprot 2022. Gitu loh. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kita kembali berjumpa dalam sesi obrol ekonomi. Kali ini saya kembali dengan rekan saya, kawan saya, sahabat saya, Yanuar Rizky. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai komentar di 4 tayang sebelumnya, ya mungkin para pengikut kanal ini, follower kanal ini sudah melihat dan beberapa berkomen bahwa mereka tertarik untuk mendalami lebih lanjut perbincangan kita, meskipun ada pesan ya kalau bisa agak lebih sedikit dijelaskan katanya. Jadi nanti ini mungkin dalam sesi-sesi ini dan selanjutnya saya dengan Yanuar, kalau beliau disuruh nurunin bahasanya nanti malah kita salah. Jadi saya coba terjemahkan nanti dikoreksi oleh beliau. Nah, karena itu kali ini kita akan bicara tentang laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan, OJK ya. OJK. Kita sudah pernah bicara tentang laporan keuangan Bank Indonesia. Nah, sebelum sampai ke Mas Yanuar, coba kita lihat dulu secara umum tentang pembicaraan ini. Nah, pertama buat para pemirsa, kita sudah pernah tahu bahwa OJK ini dasarnya adalah Undang-Undang tahun 2011 ya tentang Otoritas Jasa Keuangan, memisahkan antara Bank Indonesia dan OJK. Nah, tetapi realisasinya baru pada tahun 2013 ya. Nah, kira-kira kalau disederhanakan, Bank Indonesianya itu nanti hanya kebijakan moneter, pembayaran, dan makro prudensial, makro perbankan. Nah, si OJK-nya itu mikro banking lah ya, mikro prudensial. Artinya OJK itu nanti mengatur, mengawasi, melindungi industri keuangan ya, bank diantaranya. Nah, lalu selain itu tambahan lain ditekankan betul perlindungan konsumen kan, selain mengatur, mengawasi dan melindungi, ini melindungi konsumennya diperlebar lah dibandingkan waktu hanya dengan BI, kurang lebih begitu. Nah, OJK semula itu mendapatkan dana dari APBN ya, bantuan dari APBN ya di tahun 2000. Sektor keuangan APBN. Nah, APBN. Perbankan di ya, BI. Oh ya, awalnya ya 13, 14 selama 3 tahun itu mendapatkan topangan dari 2 sumber dana. Tapi sejak 2016 dia sendiri. Nah, kemudian sebagai lembaga yang sama independennya ya dengan BI, dia harus melakukan laporan keuangan yang diaudit seperti kata Yanuar pada waktu bicara BI, ya dia harus diaudit oleh auditor independen namanya Badan Pemeriksa Keuangan dan harus dilaporkan kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Ini kan ini dari bukunya Pak Ferry ini. Jadi ada makroekonomi,
mikroprudensial keterkaitannya ini saya lihat meskipun itu tulisannya Pak Ferry tahun 2016 kayaknya kerangka ini yang masih dipegang. Ya, next. Jadi itu ya fiskal pemerintah, tadi BI-nya pembayaran dengan moneter, pembayaran dan makroprudensial. Nah, ini laporan keuangan tahun 2023, itu daftar isinya. Kurang lebih begitu, ada kurang lebih berapa ya, 170 halaman apa. Next. Nah, saya ambil slide di dalamnya itu yang terkait dengan, ya kalau di laporan keuangan itu semacam neraca ya, tapi kita semua tahu waktu BI juga belajarnya begitu. Ya sama, bisa dipadankan ya aset dengan aset. Lalu ada liabilitas ya. Cuma yang disebut modal biasanya di sini disebut aset neto. Jadi tapi sama saya lihat maksudnya. Nah, itu biar kita sedikit highlight, aset di 2023 itu 11,98 triliun ya aset OJK. Nah, tetapi sebagian besar aset OJK ini adalah aset lancar. Nanti kita mungkin ngobrol ke sana. Itu 8,40 triliun. Terus nah, ini saya gambarkan dari tahun 2018 sampai 2023. Nah, ini kritik kembali dari kanal ini kepada otoritas ya. Mbok yang seperti ini ada user friendly-nya, ini saya harus baca 3-4 laporan keuangan dimasukin satu-satu. Kan bagusnya itu di lembaga itu ya buatlah sepanjang supaya kita bisa belajar. BI pun tidak melakukan. Nah, tapi nggak apa-apalah buat kita sambil mengingat-ingat. Kalau digambar jadi begini nih. Ada aset yang biru, ada liabilitas yang orange, lalu ada aset neto. Jadi aset netonya ini cukup besar ya, 8.485 triliun. Mungkin nanti perlu juga di-highlight bahwa terjadi kenaikan yang signifikan di tahun 2022 ya. Itu sampai 23,04%. Nah, terus ada ya kalau di perusahaan kan laporan laba rugi ya. Di sini disebutnya laporan operasional. Kalau yang tadi laporan posisi keuangan, ya kayak neraca. Kalau ini laporan operasional ya laba rugi. Kalau di BI kemarin kan laporan ya sama kan laporan arus masuk arus keluar. Nah, tadi setelah mulai tahun 2016 kan OJK tidak lagi dapat dari BI dan tidak dapat dari APBN lagi. Jadi selama itu dapatnya dari pungutan, ada biaya perizinan, ada biaya tahunan, ada sanksi administratif dan pengelolaan. Yang paling besar adalah nomor 2, biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian. Sederhananya ya iuran para pelaku industri keuangan ya, bank maupun industri keuangan itu mencapai 7,62 triliun ya. Jadi hampir berapa itu 70% dari 8,12 triliun seluruh pendapatan. Next. Tetapi ada beban, tadi beban belum saya perlihatkan. Ini perlihatkan netonya saja. Jadi pendapatan 8.120 miliar, 8,12 triliun, biayanya 7,26 triliun, labanya bukan laba ya. Aset neto, ketambahan aset netonya 8,859 miliar. Ini juga nanti mungkin menarik karena 2022 dan 2023 ini kok gede banget gitu loh anunya. Selisihnya aset netonya. Next. Nah, ini saya ambilkan juga bahwa sesuai dengan undang-undang ya, mereka harus melakukan RKA apa ya, kalau di pemerintah itu ada rencana ada APBN, setelah APBN ada RKA, ini semacam APBN lah dari sisi OJK. Nah, itu ada tahun anggarannya. Nah, meskipun ini RKA ya, nanti ada realisasinya, tapi saya lihat realisasinya itu di atas 98 semua, jadi tinggi lah. Tapi yang menarik ini mungkin nanti pelan-pelan sampai ke sana juga. Itu 2023 ini kenaikannya tuh gede tuh bebannya 18,60%, Mas. Jadi jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, next. Nah, ini contoh 2023 beban itu ada beban operasional, ada beban administrasi, macam-macam ya. Yang paling besar adalah otomatis adalah beban kegiatan administrasi ya. Nah, di dalamnya nanti juga ada kaitan dengan soal remunerasi ya. Jadi cukup gede itu 4,29 miliar dari 7,45, jadi hampir 60% tuh remunerasi loh. Jadi next. Nah, karena itu saya tertarik remunerasi, saya ambilin satu-satu jadi begini, Mas. Dan pada tahun 2023 remunerasinya sampai 11,25%. Kurang lebih begitu. Tapi nanti kita pelan-pelan, ini gambaran umum yang nanti satu persatu, nanti kalau Mas Yanur mau mengomentari yang mana bisa kita tayang lagi. Saya mulai dulu dari soal
bahwa ini ada otoritas jasa keuangan. Nah, bagaimana membahasakan bedanya OJK ketika fungsi-fungsi OJK ini dulu bagaimana, sekarang bagaimana? Oke. Nah. Jadi kalau dulunya OJK ini kalau terkait dengan perbankan semuanya di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu mengelola makroprudensial. Jadi makroprudensial itu terkait dengan operasi-operasi moneter. Ya. Ya, jadi kalau yang tadi digambarkan yang dari bukunya Pak Peri gitu ya, lebih ke stabilitas makro, operasi moneter, fungsi bank sebagai mitra Bank Indonesia dalam melakukan operasi moneter terkait dengan uang beredar, inflasi dan suku bunga lah. Ya, itu yang disebut dengan makroprudensial. Nah, tapi kan bank ini juga dia menjalankan fungsi dia sebagai perbankan. Ya. Menarik dana nasabah, ya, kemudian mengalokasikan dana nasabah. Ini yang disebut dengan mikroprudensial. Oke. Jadi artinya bank sebagai institusi perbankannya melakukan operasional sebagai bank. Sebagai bank. Itu yang disebut dengan mikroprudensial. Jadi kalau kita bahasakan tata kelola bank sebagai bank yang berhubungan dengan nasabah itu yang kita sebut dengan mikroprudensial. Tapi bank sebagai anggota pasar uang antar bank Ya. itu bermitranya dengan Bank Indonesia. Oke. Jadi yang di tengah Bank Indonesia. Ya. Jadi antar bank, nanti yang di tengah Bank Indonesia. Itu sifatnya makroprudensial. Jadi operasi-operasi moneter yang dilakukan oleh BI, pasar uang antar bank untuk kurs, nilai tukar dan sebagainya. Itu menyerap. Nah, karena dia mendapatkan pendapatan dari mikro ini, gitu ya. Ada beberapa alokasi tertentu yang kita bicarakan kemarin Mas Awalil yang memang juga bagian dari giro wajib minimum dan sebagainya. Tapi kan juga ada dia perannya dalam hal-hal yang mikro. Itu perbedaannya. Jadi dulu dari hulu ke hilir kalau terkait perbankan itu oleh Bank Indonesia. Oke. Nah, kemudian dalam LOI IMF gitu ya, Letter of Intent di IMF itu muncullah satu pasal bahwa yang sifatnya mikroprudensial, pengawasan perbankan, perizinan perbankan, ya kan, yang hal-hal yang mikro itu akan didirikan OJK. Gitu ya. Jadi ini sempat dalam perdebatan panjang juga gitu. Dalam artian kalau yang aliran bank sentral sebetulnya kok wewenang dipisah-pisah, ya. Tapi kan spiritnya waktu itu memang trennya di sektor keuangan menganggap bahwa bank sentral itu terjebak konflik kepentingan antara dia sebagai pengelola makroprudensial dengan hubungan dia dengan bank itu sendiri. Dengan industri lah. Nah, industri sendiri. Jadi sebetulnya idenya LOI IMF itu hubungan konflik kepentingan antara bank sentral dengan pelaku bisnis itu dilepas lah. Agar otoritas moneter itu betul-betul independen. Dia hanya berpikir tentang stabilitas makro. Tidak memikirkan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan industrinya atau usahanya. Itulah sejarahnya OJK dipisahkan. Ya, dari adanya betul di Undang-Undang Bank Indonesia. Ya, kemudian nanti melahirkan Undang-Undang OJK. Tapi OJK itu sendiri itu luas, bukan hanya perbankan. Industri jasa keuangan. Makanya ada dua pendekatannya Mas Awalil. Ada juga yang berkembang misalnya sektor jasa keuangannya dimasukkan saja ke bank sentral. Jadi super bodinya jadi sempat ada ide begitu ya? Ada beberapa negara yang juga menempuh seperti begitu. Jadi artinya untuk pasar modalnya dan sebagainya jadi dimasukkan ke bank sentral lah gitu ya. Jadi semua tuh selesai. Tapi kita nggak menganut itu gitu ya. Jadi kita menganut semua yang hal-hal yang sifatnya mikro dikelola oleh otoritas jasa keuangan. Nah, selama ini yang sifatnya sektor keuangan non-bank itu adanya di bawah Menteri Keuangan. Bapepam LK ya? Bapepam LK. Jadi dulunya ada pertama Bapepam saja. Itu hanya mengelola pasar modal. Badan Pengelolaan Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal. Jadi dia dari mulai memberikan izin terkait dengan pasar modal lah. Terus dulu ada yang namanya Dirjen Lembaga Keuangan, Dirjen LK. Nah, persiapan menuju OJK
pertama kali dua eselon 1 di Kementerian Keuangan ini digabungkan menjadi Bapepam LK. Ya. Jadi Ditjen, jadi satu Jadi yang Direktorat tadi Jenderal ya. lembaga keuangan, Ya. lembaga keuangan itu lembaga keuangan non-bank. Non-bank. Nah, dan Bapepam digabungkan jadi Bapepam LK. Bapepam ya. Karena menuju mau ke jadi OJK tadi. Karena itu butuh waktu itu ya, 2011. Nah, kemudian ada juga yang mengurusi asuransi dan dana pensiun. Dulu juga di bawah Dirjen LK. Oke. Ya kan, jadi artinya kemudian ketika Bapepam LK gabung, asuransi dan dana pensiun dan sebagainya satu dirjen sendiri. Ya. Jadi intinya adalah singkatnya dia mengambil porsi Ya. yang perbankan dari Bank Indonesia, mengambil porsi pasar modal yang dari Departemen Keuangan, Ya. mengambil porsi lembaga keuangan non-bank yang ada di Departemen Keuangan, mengambil porsi kemudian juga yang asuransi dan dana pensiun yang di Departemen Keuangan. Ya. Itu semua bergabunglah menjadi OJK. Jadi OJK itu kalau kita anggap seperti korporasi Mas Awalil, dibentuk satu PT baru. Oke. Ya kan, gampangnya gitulah ya. Ya. Satu PT baru. Nah, PT baru ini kemudian mengakuisisi sebagian dari PT yang lama di Bank Indonesia Dan Kementerian dan Keuangan. Kementerian Keuangan. Jadi sebetulnya fungsi di Kementerian Keuangan dan fungsi di BI ini merger. Tapi yang kemudian menjadi eksistensi lembaga merger itu lembaga baru. Iya. Kan bisa juga gini. Jadi kalau yang konsepnya itu misalnya digabung semua ke BI, berarti fungsi-fungsi yang selama ini ada di Menteri Keuangan diakuisisi oleh BI. Kalau ini kan enggak. Jadi intinya adalah mereka ada institusi baru yang namanya OJK. Nah, itu kemudian lewat amanat Undang-Undang 2011, kemudian 2013 terjadi realisasi. Itulah OJK. Nah, OJK sendiri kemudian rezimnya itu adalah rezim perizinan, Mas Alil. Perizinan ya pada dasarnya ya. Jadi orang selalu ngomong misalnya, saya kok kena investasi bodong, ya kan? Ini gimana sih pengawasannya, gitu ya? Nah, OJK dia hanya mengawasi lembaga-lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun lembaga keuangan di luar pasar modal, perbankan, asuransi, dana pensiun, manajer investasi, gitu ya. Yang izinnya dikeluarkan oleh OJK. Yang nggak ada izin bukan urusan dia. Bukan urusan dia. Urusan polisi. Nah, yang bukan izin nggak ada urusan dia. Jadi ketika dulu awal-awal OJK ini mau berdiri, berkembanglah di DPR. Oh, kalau kayak gitu ceritanya, terus masyarakat ini siapa yang melindungi? Oke. Itulah kemudian muncullah dalam aspek kompromistis secara politik, komisioner yang khusus ngurusin perlindungan konsumen. Ada komisioner khusus ya. Ya. Jadi intinya apa? Intinya ya sudah kita memberikan perlindungan kepada masyarakat pembayar pajak atau seluruh warga negara dalam bentuk edukasi. Kita berikan edukasi. Kalau dia diberikan edukasi kita sudah dilindungi. Nah, ini yang kemudian menjadi kontroversi juga ya. Karena kan ibaratnya kalau dia hanya mengatakan bahwa ini loh yang kami kasih izin, di luar ini bukan kami yang kasih izin. Tapi kan buat masyarakat kan sesuatu yang gampang ya. Nggak gampang juga masyarakat tahu kan? Nggak gampang masyarakat tahu. Jadi akhirnya orang juga mengatakan bahwa loh ini gimana sih OJK? OJK tetap dalam konsiderannya bahwa dia hanya mengatur yang berizin, gitu ya. Nah, karena dia rezim perizinan, ya. Kemudian dia muncullah lembaga ini dari mana pembiayaannya? Nah, betul. Dari orang-orang yang dia berikan izin. Ada yang sifatnya iuran. Iuran itu tadi yang Mas Awalil bilang tahunan itu dilihat dari aset. Jadi misalnya kalau saya nggak salah tuh 0,0 berapa persen dari nilai aset. Jadi semakin naik asetnya Bank Mandiri misalnya, iurannya makin tinggi. Jadi tidak sama setiap bank dan setiap lembaga ya sesuai. Dan kalau asetnya bertumbuh nambah lagi. Biaya iurannya. Nah, terus yang dari pasar modal ada, kemudian dari lembaga keuangan bukan bank ada, bahkan dari individu-individu yang mendapatkan izin dari OJK, misalnya izin manajer investasi. Itu ada juga, makanya tadi ada macam-macam, ada yang sifatnya ini, ada yang sifatnya izin dan sifatnya segala macam. Izin ada biaya, ada biaya iuran tahunan, sesuai dengan jenis industrinya itu. Industrinya. Jadi pada akhirnya karena ini lembaga nirlaba dan sifatnya otoritas, ya. Dan dia tidak mengelola kayak BI kan dia punya pendapatan moneter karena mengelola moneter. Dia enggak. Dia murni hanya melakukan fungsi-fungsi perizinan. Pengawasan.
penindakan, Ya. ya kan? Ya. Kemudian ya Edukasi tadi. edukasi. Iya. Nah, ini semua dibayar oleh industrinya. Industrinya yang bayar. Jadi kalau dengan konsep itu ya kalau industrinya tidak bayar bukan termasuk dalam Rejimnya. mereka gitu ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya timbul juga banyak pro kontra ya. Iya. Kan kalau misalnya dia mendapatkan iuran dari si pelakunya, Iya. misalnya yang paling besar sekarang asetnya siapa? Ya, Bang. Kalau dari segi aset yang paling besar BRI kan, Biar. gitu loh. Ya, betul. Nah, orang bertanya gitu, apakah pimpinan OJK ini bisa independen tidak dengan BRI gitu, yang ibaratnya iurannya besar? Ya, pokoknya bank-bank besar lah. Bank besar. Katanya singkat kata gini, kalau dia ketemu pengawasan gitu misalnya, Iya. pengawasan ini mengkoreksi aset produktifnya satu bank. Iya. Atas nama kepentingan iuran, wah jangan saya koreksi. Kalau saya koreksi, Ya. nanti pendapatan saya pun Iya. akan menurun. Iya. Ini pendekatan dari sisi nalar ya. Dari sisi nalar ya, orang punya hubungan. Orang terus ngomong, oh kalau kayak gitu ceritanya, nanti pengawasan bisa tidak mengkoreksi yang terkait dengan Oke. aset-aset. Tapi kan balik lagi kita harus dibangun oleh, makanya otoritas ini diberikan kewenangan itu di levelnya negara. Walaupun dia kayak arisan, Mas Walil. Ya kan, dari iuran para Iya, anggotanya, iya, betul. tapi dia tetap lembaga negara, dibuat oleh undang-undang, Iya. yang derajatnya sama dengan Bank Indonesia, Iya. jadi lembaga tinggi negara, gitu ya, lembaga tinggi negara di luar kabinet, dia diberikan kewenangan itu oleh negara, sehingga akhirnya walaupun orang membayar iuran, tapi ini lembaga negara yang mengatur negara, maka dari situ juga aturan-aturan terkait dengan negara berlaku ya. Gitu, dari terkait dengan korupsi, korupsi. ya kan, nah, kemudian juga Pemeriksaan juga. karena beda, jadi OJK beda misalnya dengan Bursa Efek Indonesia. Iya. Bursa Efek Indonesia itu juga prinsipnya semua Iuran. perusahaan sekuritas Iuran. itu menjadi pemegang sahamnya, Ya, pemegang saham. pemain sekaligus pemegang saham sekaligus anggota bursanya, satu orang satu saham. Nah dia beda sama OJK. Kalau dia kan OJK PT ya, betul-betul PT. Kalau OJK, Bursa Efek PT ya. OJK lembaga negara. Lembaga negara. Lembaga negara. Berlaku semua undang-undang terkait keuangan negara. Dari keuangan negara berlakulah. Nah kemudian yang jadi pertanyaan itu kan misalnya ya dari asuransi Ya. atau dana pensiun Ya, ya. yang kemudian ditutup, Ya. ya kemudian jadi rame gitu. Ya. Misalnya dulu ada Bumi Putra, Ya. gitu ya, yang sampai rame pemegang polisnya. Ya. Orang menuntut gitu, kok saya nggak dilindungi sama OJK, gitu kan? Kalau OJK bilang bahwa Bumi Putra misalnya bukan objek pengawasan OJK, ya nggak bisa, karena dia juga memang izinnya dari OJK, Ya. gitu kan? Nah, nanti dia akan bilang instrumen-instrumen yang dia punya, gitu ya, untuk melakukan pengawasan itu, tadi ada yang sanksi denda. Sanksi denda. Ya kan? Ya. Kemudian ada upaya yang dia Nah, ini yang harus publik pahami nih. Jadi dibandingkan dengan KPK misalnya, OJK ini jauh lebih powerful. Kenapa? Karena OJK ini juga mengambil fungsi yang selama ini sebetulnya adanya itu di Bareskrim Polri. Oh, dia bisa penindakan ya, penyelidikan ya. Penyidikan Bahkan ya. penyidikan. Jadi kalau dulu yang boleh melakukan penyidikan itu hanya Bapepam. Oke. Karena Undang-Undang Pasar Modal memang memberikan hak penyidikan. Ya. Jadi Mas Awalil, Ya. kalau kita mau flashback lagi ke Ya. tahun 2013, ini sempat rame juga dengan coklat. Iya, iya, iya. Karena dia mengambil Jadi kalau dulu Mas Awalil, apalagi kita setelah krisis 98 menjadi tren ya, jadi ada tindak pidana moneter, tindak pidana perbankan. Iya, iya, iya. Itu kan cashflow sendiri itu buat apa? Buat karena kepolisian. kasusnya bernilai besar Wah, semua. nilai besar. Jadi kalau dulu ketika undang-undang BI ya dalam hal yang sifatnya pengawasan perbankan, BI itu kewenangannya hanya sampai ke pengawasan dan pemeriksaan. Tidak sampai ke penyidikan. Nah, begitu ke penyidikan dia lempar ke polisi. Ya kan? Polisi jaksa. Nah, polisi nanti kejaksaan. Tapi kalau di pasar modal enggak, karena ada penyidik pegawai negeri sipil, PPNS. Oh, ada ya. Penyidik pegawai negeri sipil. Jadi memang dia punya hak penyidik. Ini juga yang pernah dimintakan oleh KPK. KPK pernah minta bahwa kita daripada ini diberikan kewenangan PPNS ketimbang PAM itu.
Jadi misalnya dia merekrut orang sipil, ya, diberikan pendidikan penyidik, diberikan brevet penyidik pegawai negeri sipil, maka dia jadi penyidik. Kan kayak KPK, dia kan mesti minta tenaga bantuan dari polisi. Dia tidak bisa mempunyai tenaga penyidik sendiri. Nah, dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, ada institusi yang punya penyidik sipil di luar Polri, itu Bapepam. Karena itu memang di semua negara undang-undang terkait dengan pasar modal memang seperti itu. Pajak begitu nggak? Pajak ada juga. Oh ya, berarti pajak dengan pajak juga ada. Ya, oke. Nah, ketika ini diharmonisasi antara undang-undang pasar modal, undang-undang perbankan, undang-undang segala macam, kan ini akhirnya semua jadi ngikut kepada kewenangan yang ada di undang-undang pasar modal. Jadi penyidikan itu juga masuk ke dalam sampai yang untuk ngurusin perbankan. Penyidikan juga sampai ke yang ngurusin dana pensiun dan sebagainya. Yang dia tidak punya hanya penuntutan, karena penuntutan lewat kejaksaan. Benar. Tapi jangan lupa, Undang-Undang OJK itu meratifikasi semua undang-undang di bawahnya. Tadinya ada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, segala macam. Dia punya kewenangan juga yang namanya out of court settlement. Oke. Jadi gini loh Mas Awalil, saya gampangnya ceritanya gini. Saya melakukan pemeriksaan, ya, penyidikan. Mas Awalil ini udah kena deh. Nah, saya ngomong ke Mas Awalil, nah ini Anda pidana ya. Kalau pidana, saya akan bawa ke kejaksaan karena penuntutan nanti sama kejaksaan. Ya. Tapi kalau misalnya Anda membayar denda, maka sanksi Anda akan diganti oleh denda. Itu yang namanya mekanisme out of court settlement di luar out of court settlement di luar peradilan. Out of court settlement. Penyelesaian di luar peradilan. Ini bermasalah menurut saya. Jadi saya sendiri dulu sangat menyoroti ketika waktu zaman Bapepam, sanksi-sanksi kayak begini padahal hal-hal pidana tidak ada transparansinya. Apalagi kita kan bisa curiga ini 86 atau apa nih. Kalau beneran cuma denda itu apa ada tambahan lain yang tercatat? Yang paling bagus reform soal ini tuh di Korea Selatan, Mas Awalil. Korea Selatan yang namanya sistem arbitrase ini dilembagakan oleh dia. Dilembagakan oleh dia, jadi ada semacam yang isinya terdiri dari banyak pihak ya, tidak hanya satu pihak. Jadi ketika misalnya itu mau diselesaikan pidana tapi diselesaikan oleh perdata, itu ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya, nggak asal dia pihak bincang-bincang begitu. Dan ketika orang itu mengakui saya sudah melakukan tindak pidana tapi saya memilih untuk membayar denda, orang ini juga masuk ke daftar yang namanya blacklist lah, daftar hitam. Ini terjadi di Korea Selatan, di Amerika Serikat, di segala macam. Jadi bisa saja saya memang tidak mau pengadilan, saya mengakui salah. Tapi diumumkan Mas Awalil. Kalau di kita tadi coba Mas Awalil lihat di laporan keuangan OJK, ngomongnya sanksi administratif. Sanksi administratif sama sanksi pengganti itu beda. Itu juga yang harus kita kritisi ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia juga punya pendapatan yang bisa di-create dari kesalahan. Ya kan Mas? Jadi tadi udah dapat pendapatan iuran. Ini yang apa? Yang pendapatan yang sambil terus. Nah, jadi ada pendapatan dari iuran, dia juga ada pendapatan yang sifatnya yang tadi sanksi-sanksi yang sifatnya ditindak oleh dia. Ditindak oleh dia, tidak dibawa ke. Saya potong dikit. Jadi kalau melihat penjelasannya Mas Yanuar ini, OJK ini cukup powerful ya. Powerful, sangat powerful. KPK juga kalah. Artinya terutama terkait dengan industri keuangan, dengan dinamika keuangan ya kan. Tadi kita bisa memahami latar belakangnya kan, cuman kan tidak ada salahnya kita bicarakan ulang ini, apakah mau segitunya tetap, kalau segitunya tetap wewenangnya pengawasan. Nah, jadi masuk nih kita nih pengawasan terhadap OJK itu sendiri, bagaimana waktu kita sama bicara Bank Indonesia tadi, salah satu pengawasan itu kalau pelakunya ya bisa ya DPR atau siapapun BPK. Tetapi buat kita publik ini kan juga perlu mendorong itu. Salah satunya kan benar nggak kita harus mulai publik mulai diajarkan cara membaca laporan keuangannya OJK yang sederhananya kan begitu. Nah coba dilihat bukan yang ini Mas, yang pendapatan nih. Nah, ini ya. Nah ini. Oke, nih lihat nih ya. Sekarang kita lihat nih kan kalau tadi biaya registrasi aksi korporasi. Artinya apa? Begitu orang minta izin ke OJK itu ada biayanya Mas. Oke.
aksi korporasi, misalnya aksi korporasi itu orang mau IPO, Ya. orang kemudian bank misalnya mau merger, itu ada Ya. pungutannya. Oke. Ya kan, jadi Ya. per transaksi ya dipungut. Nah kemudian ada yang sifatnya biaya tahunan yang aku bilang tadi dari nilai aset tahunan ya. tahunan nilai aset dan segala macam. Nah ini nih Perbankan sanksi sampai 5,5 triliun tuh. Oh iya, karena aset segitu. Ya kan, nah sekarang nah, kita lihat nih di bawah nih sanksi denda. Sanksi denda. Nah ya. ini yang aku bilang tadi mas. Ya. Sanksi denda ini keluarnya dari mana? Karena dia memang punya kewenangan dua way out mas. Oke. Ketika saya melakukan pengawasan, ada kesalahan, saya melakukan pemeriksaan, saya juga punya hak penyidikan. Begitu punya hak penyidikan, saya kemudian memberikan sanksi. Saya nggak akan bawa ini ke penuntutan, ke pidana. Oke. Saya akan sanksi Anda dalam bentuk denda. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat nih, sanksi denda ya di 2023 itu 158 triliun itu ya. Miliar, Pak. Miliar, 108 miliar. Ya. Nah, kemudian tadinya itu 90 miliar, naik kan, Mas? Ya. Nah, Artinya kalau dari sini saja kita bisa lihat di pasar modal tuh, lihat di bawah di 3B-nya. ya. Ini yang resmi diterima oleh. Nah, kita tadi kan gitu, kita tidak tahu apa di balik itu kan. Betul, sekarang saya coba menganalisa gini Mas. Nih lihat nih di bawah. Iya. Di pasar modal sanksi denda ya di tahun 2002 56 miliar. Ya. Di tahun 2023 Iya, 100 100 miliar. miliar, iya. Artinya apa Pasar Mas? modal, Di tahun ya. 2023 banyak kasus di pasar modal. Iya, 2 kali lipat ya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak kalau kita lihat websitenya OJK, Iya. websitenya pasar modal, Ya. yang menjelaskan transparansi kasus ini, kasus-kasus apa Saya saja? potong dikit. Bahkan di laporan keuangan ini tidak ada rinciannya. Nah, kalau misalnya kalau LKPP saja itu ketika mencantumkan soal PMN, mencantumkan soal subsidi, kalaupun tidak di badannya ada di lampiran. Ini nggak ada. Saya ngambil contoh ya buat Pak pembelajar ekonomi begitu channel Mas Awalul ini ya. Coba bandingkan masuk ke websitenya US SEC, pengawas pasar modalnya di Amerika Serikat. Oke. Ya, sec.gov ya. Terus masuk ke bagian litigation. Kasus semua ada Mas. Bahkan kalau mau tahu, kita ya mau belajar sebetulnya Madoff itu kenapa sih? Oh, bagus ini. Lengkap. Di situ lengkap sampai dibilang Yang bahwa dihukum Madoff seumur hidup. melakukan apa, kemudian dari hasil pemeriksaan itu apa, dari hasil ketika dilakukan penyidikan Madoff menjawab apa, penyidik SEC menjawab apa. Ada ya? Ada sampai akhirnya board memutuskan untuk menawarkan misalnya pasal perdamaian tadi yang auto of settlement, ya kan? Jumlah kerugian berapa, ada standarnya dikaliin berapa. Nggak sanggup bayar, Madu. Nggak sanggup bayar masuk ke pengadilan. Sudah tua aja masuk penjara. Poin saya apa Mas? Iya, Angka 100 ini harusnya juga kita bisa melihat Iya. di websitenya OJK kaya akan literasi. Ya. Jangan hanya lihat 100 miliar loh Ibu Bapak. Jadi kita sih tidak menuduh ini, tapi kan benar kita harus bertanya-tanya. Jangan-jangan di balik 100 ini 1 triliun kan? Yes. Seperti itu kira-kira gitu. Coba bayangkan ya, coba bayangkan. Masalahnya bisa bayangkan nggak? Iya, iya. Artinya sebetulnya kasusnya banyak, Ya. tapi nggak ada transparansi tentang Ya, kasusnya. dan tarif denda resminya itu bisa saja terlampau kecil kan? Nah, misalnya untuk kesalahan besar, tahu-tahu Iya. kan ini Mas Malil ya, kita ngomong kan gini, ini kan bisa kejadian juga kayak orang ngomongin pemeriksa pajak misalnya ya. Iya. Dikenain store-nya misalnya harusnya 100 gitu Iya. kan. Bayar 40 aja deh, Iya. 20 ke saya. Iya, Ini bisa, ini bisa. pentingnya transparansi. Transparansi. Jadi angka 100 ini 55 menunjukkan 100, berarti di tahun 2023 Iya, 2 kali lipat sederhana ya. banyak kasus kan Mas. Banyak. Nah, banyak kasus. Pertanyaan selanjutnya, kasusnya kasus apa? Ya. Terus jangan-jangan 100 ini masih kurang Mas. Gitu ya. Itu jadi dari sini saja sih kita berbaca terhadap fungsi-fungsi OJK itu sendiri terkait dengan governance-nya gitu. Nah, itu lagi tuh, ada yang nomor 4 itu kan karena dia melakukan pungutan atau pendapatan lalu ada beban tapi rata-rata tiap tahun mengalami surplus tadi kan. Lalu otomatis kan ada akumulasi nih tuh. Itu kan dikelola sehingga menghasilkannya nomor 4. Benar nggak tafsiran saya nih? Pengelolaan hasil pungutan yang sudah ada itu. Kalau ini lain. semua masih pendapatan Mas, belum biaya nih. Oh, belum. Jadi nomor 4 itu pungutan Mas, tadi terkait dengan saya bilang kalau orang ngambil izin yang sifatnya pribadi gitu, izin profesi sekalian, kemudian ada piutang ini ada imbal hasil pungutan yang dikembalikan karena misalnya terkait dengan. Jadi ini masih terkait pendapatan. Jadi intinya
Dari sini pendapatan OJK itu pertama dari registrasi, ya orang minta izin, orang melakukan aksi korporasi, itu satu pendapatan dia. Pendapatan kedua iuran tahunan yang dinilai dari jumlah aset, ya kan berapa persen gitu. Pendapatan berikutnya dari denda, dari fungsi dia tadi yang saya udah jelaskan. Keempat itu pengelolaan pungutan. Jadi dari pungutan ini bisa terjadi misalnya kelebihan bayar, kekurangan bayar. Itu pendapatan juga buat dia. Nah kalau ke biayanya, Coba lihat biaya. nih beban nih. Beban. Bebannya nggak banyak mas. Ini kayak ngelola warung aja mas. Karena kan ibaratnya, ya kan ibaratnya tuh dia lembaga nirlaba. Jadi dia ini persis lembaga. Ya kayak masjid lah mas. Iya. Ya kan ngurusin kenceleng, kemudian nanti bebannya tuh apa kan dia satu operasional, kecil, administratif gitu ya. Nah pengelolaan aset, pengadaan aset itu aja bebannya. Jadi kayak dia memang tidak melakukan sifatnya yang cari macam-macam pendapatannya dari iuran, dari denda, bebannya hanya terkait pegawai. Jadi intinya isinya dia itu hanya terkait dengan aset non pegawai dan pegawai. Bebannya hanya soal itu. Cuman jadi yang besar jadi remunerasi tuh. Iya, isinya memang itu. Isinya cuma karena memang kerjanya SDM itu. Isinya cuma fix aset, ya kan? Dan juga soal SDM. Nah, tapi Mas Awalil lihat nih. Tadi Mas Awalil udah ngomong surplus neto. Nah, kenapa dia mengatakan aset neto? Karena dia bukan lembaga ambil untung. Jadi tidak laba rugi laporannya. Tidak laba rugi. Jadi intinya pendapatan dari iuran, dikurangi beban juga terkait dengan pengelolaan lembaga. Bawahnya itu neto berapa? Menambahkan. Kenapa tadi Mas Awalil mengatakan ya bahwa kok aset netonya naik terus? Ya karena aset perbankan kita naik terus, Mas. Oh, itu ya, terutama perbankan. Terutama perbankan kalau dilihat kan ini perbankan udah 7 triliun sendiri ya gitu ya. Aset perbankan naik terus kan gitu ya. Kemudian kenapa aset perbankan bisa naik terus gitu ya? Ya karena memang kalau harga surat berharga naik, asetnya juga naik, Mas. Oh, karena perbankan ini sekitar 20% dia punyanya adalah surat berharga. Surat berharga, kalau surat berharga naik ya naik. Kalau dia juga pegang falas, rupiahnya melemah, ya naik juga asetnya. Misalnya bank gitu, dia memegang falas. Tapi bener ya, jadi pungutan ini terutama dari aset ya, tarifnya ya? Iya, coba Mas Awalil bayangin. Masyarakat menabung, ya, dalam kondisi sekarang. Orang memindahkan, saya pengennya di US dollar aja deh. Oke? US dollar ketika dia pindahkan mungkin di 2022 gitu. Ya kan? Tadinya saya memindahkan 100 juta rupiah deposito saya pindahkan ke deposito US dollar di 2022. Dapatlah, kita simpelkan aja lah, anggap aja waktu itu 10.000 walaupun nggak 10.000 ya kursnya kan. Ini untuk gampangnya aja. Kalau dia 10.000 berarti kan 100 juta dibagi 10.000 sekitar 10.000 US dollar kan. Jadi 15.000. 15.000. Sekarang misalnya si rupiah di 2023 harga penutupannya di buku tahun 2023 itu 12.000. Berarti aset saya secara rupiah 12.000 kali 10.000 naik, Mas. Naik 20%. Iurannya pun naik gitu. Jadi artinya itu salah satu contoh aja. Jadi saya ingin memberikan contoh di industri keuangan ini kadang-kadang yang orang anggap krisis sebetulnya berkah gitu loh, Mas. Buat pelaku industri keuangannya gitu. Jadi artinya ya kita ya kan belum tentu juga gitu loh. Jadi orang bisa mengatakan bahwa wah ini gimana gitu. Ya belum tentu, Mas. Karena dia kan aset keuangannya naik gitu ya dan sebagainya, jadi berkah, itu jadi pendapatan. Nah, yang jadi pertanyaan kan dia cuma ngelola biaya ini terkait dengan pegawai, terkait dengan fixed asset. Terutama yang lain kecil-kecil. Berarti kan artinya kalau kita mengatakan bahwa gajinya saja ngikut inflasi lah ya. Kenaikan gaji ya katakanlah 10%, 20% gitu. Dia kan akan semakin dengan aset, misalnya kenaikan aset netonya bisa 20%. Inflasi misalnya hanya 7%. Iya. Dia kan akan makin besar. Dia kan makin besar kan. Nah, tadi yang slide yang Mas Awalil katakan tadi gitu ya. Mungkin kita biasa tadi. Ternyata sejak 2022 2023 aset netonya itu kan bebannya itu naik nih, beban di bawahnya ini. Ini kan ini nih. Yang orange beban. Nih lihat nih. Kan harusnya, Mas, kalau kita bicara ya antara garis biru ya. Kemudian dengan yang dengan orange itu dan kemudian yang bawahnya itu tuh, Mas, yang abu-abu itu. Harusnya kan dia itu terus naik.
Oke. Ya kan? Logikanya ya. Logikanya karena ceteris paribus dia hanya bayar pegawai sama bayarin aset. Ya. Tapi ternyata Ada aset naik, beban pun ikut naik kan? Ya. Padahal dia tidak mengelola aset, Mas. Dia kan hanya bayar pegawai, Oh, jadi ya. bayar fix aset. Logikanya kan gini. Kalau kayak BI misalnya, Iya. pendapatan moneter dia naik, Iya. biaya moneter juga naik. Naik, Ya karena dia melakukan operasi moneter. Operasi moneter. Kalau ini kan pendapatan dia dari iuran, Kalaupun naik harus naik yang inflasi lah begitu. inflasi lah gitu. Bukan Nah, inflasi lah di situ. Nah, ini yang akhirnya ini menimbulkan 24% loh naiknya tahun 2023. Iya, nah ini yang akhirnya orang mengatakan bahwa terutama orang-orang di industri keuangan, ya kan kalau jadi OJK mah enak gitu, naikin gaji, ngerekrut pegawai dari iuran-iuran itu. Nah ini kan Mas yang jadi pertanyaan orang kan. Jadi artinya saya itu ingin mengatakan seperti juga diskusi kita kemarin, kalau beban dia hanya soal rent pegawai, aset dia naik terus, berarti gaji pegawainya bisa naik terus juga. Saya potong dikit kembali ke Pak Abang. Jadi saya sudah lihat di laporan keuangan selama 3-4 tahun ini rata-rata pegawai OJK itu hanya 4.219, nggak jauh-jauh 4.000, jadi nggak ada peningkatan yang terlalu banyak. Nah itu remunerasinya di tahun 2023 itu 4.293 miliar kan kira-kira. Ini mau jabatan apapun kan, nah kurang lebih. Jadi ini mungkin kalau dibagi kan sudah kelihatan. Nah coba next. Nah ini jadi kan naiknya 2023 itu 11,25. Tadi beban naiknya 24% ya, jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sekalipun pendapatan 2023 itu meningkat cukup pesat dibandingkan 2022, tapi netonya jadi lebih sedikit karena biayanya naiknya lebih besar. Nah ini nih gimana jelasin? Ini remunerasi. Padahal saya sudah cek pegawai di tahun 2019 sampai 2003 itu nggak jauh-jauh dari angka 4.000. Nah, artinya kalau pegawainya nggak nambah, gajinya naik. Nggak banyak nambah lah. Gajinya naik gitu kan. Kalaupun nggak gajinya naik, mungkin yang sifatnya non gaji. Oke. Itu jasa produksi. Jasa produksi. Nah, ini penting nih. Dijelasin jasa produksi itu apa? Jadi kalau yang sifatnya pegawai non board ya, non board itu bukan anggota dewan komisioner. Ya. Semua pegawai itu dia dapatnya jasprot namanya, jasa produksi. Jasa produksi. Ya kan? Tapi kalau yang anggota dewan komisioner itu namanya tuh tantiem. Tantim dewan komisioner. 9 apa 11 ya? Nah ini biasanya punya perlakuan yang berbeda Mas. Jadi kalau jasprot itu biasanya berapa kali gaji gitu ya. Nah kalau tantiem ini biasanya tergantung dari performa gitu ya. Kalau di perbankan kan bisa tergantung kemampuan menghasilkan laba. Nah kalau di OJK kan sebetulnya harusnya BPR yang menentukan kriterianya gitu. Dia dianggap boleh dapat tantiem kalau apa, gitu ya. Itu kan yang nggak pernah. Nah ini Mas sebetulnya yang terjadi sempat ramai kemarin. Bentar, saya potong dulu Mas, biar pemirsa bisa. 4.293 miliar untuk remunerasi. Pegawainya kurang lebih 4.200-an. Berarti kan satu orang lebih dari 1 miliar tuh. Mau dia di sana pegawai ecek-ecek maupun tinggi. 1 miliar dibagi 12 kan ya orang berarti lebih dari ya hampir 100 juta, 90 juta. Ya kalau artinya ini rata-ratanya berarti kan ada yang berapa? Supaya bahwa ini pembicaraan ini agak serius karena tidak ada lembaga lain mungkin yang remunerasinya bisa mencapai hampir 1 miliar setahun per orang ya, mau dia cuma OB apa dia asal pegawai tetap ya. Nah kira-kira lanjut Mas, yang apa yang ini yang menarik kan kenaikan di 2023 itu 11,25% ya. Kalau kita lihat di ikhtisar laporan pemeriksaan BPK. Oh, jadi BPK ini memang berkewajiban memeriksa ya, semua, lalu melakukan audit lah. Di ikhtisar laporan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan OJK. Ini yang laporan yang tadi Mas Awalil kita 2023 lihat tadi itu opininya dari BPK itu wajar dengan pengecualian. Oh, jadi bukan WTP yang ini ya. Oke, 2023 ini adalah wajar dengan pengecualian. Mari. Nah, ketika dia dalam wajar dengan pengecualian, kita lihat di ikhtisar laporan keuangan laporan BPK ke DPR. Kan ada BI, ada OJK, ada BUMN, ada Pemda ya. Nah, yang di OJK ini kalau kita baca, kenapa BPK mengeluarkan opini dengan pengecualian ya? Pertama gini.
ada beberapa yang sifatnya biaya atau anggaran gitu ya. Itu yang tidak bisa diperiksa oleh BPK karena alasannya kerahasiaan. Oh, Gitu ya. boleh Jadi, ya begitu ya? Gini Mas, misalnya ya, Iya. misalnya di Bank Indonesia, makanya saya agak bingung di OJK Iya. apa yang sifatnya rahasia ya. Iya. Kalau di Bank Indonesia itu misalnya dia ada anggaran terkait operasi moneter. Oke. Di situ tuh ada yang disebutnya dengan band-nya. Jadi dia misalnya dia akan melakukan operasi kalau rupiah itu batas bawahnya berapa, batas atasnya Oke, berapa. ya. Nah ini terkait dengan informasi yang terkait dengan insider kan, Oh ya, insider trading. insider benar. Wajar lah kalau Wajar. itu. Jadi kalau misalnya ketahuan benchnya berapa, itu kan menjadi informasi yang ya bisa dimanfaatkan. bisa dimanfaatkan. Nah ini sebetulnya menurut saya warisan dari ketika mereka dulu masih sama BI. Jadi sama BI itu dia memang punya anggaran yang memang sifatnya itu tidak terbuka. Gitu Ada loh. sampai persentase tertentu. Ada presentasi diberikan, tertentu. Jadi ini juga dulu waktu zamannya perbankan, pengawasan perbankan masih ikut BI itu memang sempat ramai dulu terhadap BI karena apa? Sifatnya dengan kok tertutup kan, kalau DPR boleh tahu segala macam. Tapi kembali Bank Indonesia alasannya kepada tentang undang-undang perdagangan orang dalam ya. Dan itu memang dilindungi undang-undang. Jadi akhirnya memang ada yang sifatnya rahasia. Nah, saya ingat di OJK menurut saya penetapan bahwa itu rahasia, kalau saya baca ikhtisar laporan keuangan BPK, itu baru sepihak dari Dewan Komisioner OJK. Jadi artinya belum ada yang sifatnya itu ditetapkan sebagai konsensus politik dengan DPR, seperti halnya BI lah. Anggaran ini itu memang sifatnya tidak bisa terlalu terbuka. Kalau ada sifatnya ini yang namanya auditor kan ya dia akan merefer kepada konsensus kan. Ya dia akan ngomong wajar walaupun waktu kita bahas BI dia memberikan catatan. Misalnya harga Sun kenapa harus pakai BI S3? Iya, Harus pakai harga pasar. Itu kan catatan dia. catatan. Catatan dia gitu ya udah memberikan catatan. Tapi kan dia BPK. tidak bisa mengatakan bahwa ini wajar karena memang ini udah bagian dari konsensus dengan DPR. Nah, kalau saya baca, kenapa dia memberikan dengan pengecualian? Memang belum ada konsensusnya. Gitu loh. Jadi artinya karena saya tidak bisa meriksa itu, ya saya akan pengecualian karena saya nggak tahu isinya apa. Itu satu. Kedua, dia itu juga kemudian ada mengatakan bahwa terkait dengan yang kalau secara standar akuntansi itu meminta dilakukan restatement, Mas. Jadi restatement itu gini. Restatement itu gini. Ada satu angka ditemukan oleh saya ketika audit laporan keuangan 2023. Menurut saya, oh ini bukan transaksi di sini. Ini transaksi di buku 2022. Maka angka ini harus kamu koreksi ke buku kamu yang dulu di 2022 yang sudah diaudit harus diperbaiki. Ya, memang biasanya ada ya di catatan ada restatement. Jadi restatement itu juga nanti diaudit juga oleh si auditor ini. Oke. Jadi intinya ada sebuah biaya yang angkanya 390 berapa gitu ya. Yang terkait dengan biaya itu dia minta kepada 790 sekian. Hampir 800 miliar ya. Itu dia minta restatement. Saya baca apa sih restatementnya? Ternyata itu terkait dengan Jasprot dan Tantium ya, yang angkanya hampir 800 miliaran gitu ya. Nah, menurut pemahaman saya dari sisi standar akuntansi, kenapa BPK minta itu di restatement? Karena itu adalah jasa produksi ataupun bonus lah ya, dan Tantium di 2022. Tapi dibiayakannya di 2023. Dibiayakannya di 2023 ya. Nah, itu nggak boleh gitu, Mas. Jadi intinya, kalau yang namanya orang boleh nggak bagi Jasprot, bagi Tantium? Boleh. Tapi itu harus ditetapkan. Jadi gini, gampangnya saya mengambil gini, contoh Mas Halil. Jadi Mas Halil bilang, OJK punya RKA, rencana kerja. Ya. RKA 2022, dia ketika ajukan ke DPR, dia sudah bilang, Mas, bahwa nanti di tahun 2022 ini, kami akan memberikan Jasprot. Ya, sekitar ini. Ya kalau dari laba kan terkait proyeksi laba dia berapa kan? Gitu loh, saldo neto lah kalau di sini ya, proyeksi saldo netonya berapa? Segini. Itu disepakati di RKA, Mas, bukan direalisasi nih. Ya betul, di RKA. Nah, disepakati di RKA bahwa yang namanya Jasprot dan Tantium jumlahnya segini. Ya. Rincian dari daftar RKA tadi ya. Itu dulu, Mas, harus ada. Ada. Jadi artinya ada dulu. Jadi standar akuntansi tentang Jasprot, tentang Tantium
ada dulu anggarannya. Dianggarkan Anggaran itu artinya disetujui oleh pemegang saham. Iya. Kalau dalam hal ini kan disetujui oleh DPR. Ada dulu anggarannya. Kedua, pembagiannya tidak boleh melebihi angka yang disetujui dalam anggaran. Oke. Ambil contoh gini sebelum kita bahas yang OJK ya. Misalnya BUMN. Mm-mm. Dia memproyeksikan labanya 1 triliun, Mas. Oke. Sehingga dia mengajukan anggaran jasa produksinya katakan aja 10% dari 1 triliun. Oke? 100 miliar. 100 miliar sesuai dengan aturan Menteri BUMN kan ada aturannya berapa persen dari laba gitu. Tahu-tahu ada berkah misalnya, ngedadak berkah apa, Iya. labanya menjadi 4 triliun gitu loh Mas. Ya, ada blessing lah. Di blessing. Kan kalau angkanya lebih 4 triliun berarti tantium dan jas persennya nggak bisa. Oh, karena tidak dianggarkan. Dianggarkan gitu karena dianggarkannya itu berdasarkan dengan dasar itu kecuali walau mengajukan anggaran perubahan sebelum tutup buku. Sebelum tutup buku. Jadi intinya angkanya itu harus ada anggaran dulu. Ya. Angkanya nggak boleh lebih dari anggaran, mau apapun yang terjadi. Ya. Nah, kenapa OJK itu kena restatement dari BPK? Menurut saya karena dia harusnya kalau ada anggarannya di buku 2022 dia sudah bukukan sebagai biaya. Biaya remunerasi terkait dengan Jasprot dan segala macam. Perkara bahwa pegawainya terima di 2023 Nggak masalah. nggak masalah, tapi Bukunya ikut 2022. Makanya si BPK bilang ini harus di restatement. Pertanyaan saya, kenapa tidak di restatement? Ya. Sehingga jadi temuan OJK. Ya, bagus. Temuan BPK. Ya, artinya nggak mungkin penyusun laporan keuangan OJK nggak paham itu kan? Oh Nggak iya, mungkin. apalagi dia penerbit standar loh Mas, jangan salah loh. Standar akuntansi ya kan, standar akuntansi segala macam itu kan harus ada dari OJK karena dia pengawasnya, pengawas laporan keuangan dan sebagainya. Nggak mungkin kan kalau nggak tahu. Nggak mungkin kalau nggak tahu. Saya kemudian bertanya-tanya gitu di laporan ini, loh kan kalau memang itu sudah ini tinggal di restatement saja di 2020. Saya punya dugaan gitu ya Mas, ya kan ini harusnya di DPR ya. Punya dugaan bahwa memang tidak ada dalam anggarannya. Di 2022. Kenapa mereka ingin membagikan? Sebetulnya balik lagi Mas, godaan ketika kelihatan ada. Asetnya naik, mungkin kan aset netonya gede. Aset neto bakal apa sih ini gitu? Kan kalau buat coba Mar dikasih yang tadi. Ya kan? Benar tuh. Pendapatan biaya tadi grafik. Pendapatan biaya kan? Aset naik tapi nggak bisa diapa-apain. Muncullah kemudian ya udah deh kita bagiin aja Jasprot gitu loh Mas. Nah, yang sebelumnya yang pendapatan biaya. Itu memang di tahun 2022 itu gede gitu loh. Tapi pada waktu itu waktu penyusunan RKA-nya kan di 2021 iya. Untuk 2022 ini buat pemirsa, kami tidak menuduh ini untuk simulasi saja. Dan ini mestinya dijelaskan oleh DPR di DPR bahwa lalu ternyata di tahun 2022 ini terdapat surplus yang besar 1.400. Kira-kira begitu loh. Tentu ini sekali lagi kita tidak menyentuh soal aspek hukumnya. Ya, Mas Yanwar ini hanya mengulas jadi tadi kan sudah kita katakan laporan keuangan OJK itu diaudit oleh BPK dan BPK itu juga di setiap semester itu memberikan dokumen terhadap banyak hal yang sifatnya ikhtisar hasil pemeriksaan. Nah, salah satu bagiannya ada masalah OJK ini karena laporan OJK yang di 2023 itu wajar dengan pengecualian. Nah, kalau dibaca oleh Yanwar di ikhtisar itu, salah satu kunci dari pengecualian itu adalah terkait dengan Jaspro kan, yang Jaspro itu bagian dari remunerasi itu bagian dari beban. Nah, tadi analisisnya adalah Jasprot itu mesti harus dianggarkan. Yang namanya anggaran kan sebelum dijalanin. Berarti kan kalau anggaran 2022 itu ya harus di akhir-akhir 2021. Yang 2023 kecuali tadi dengan perubahan. Nah ditemukan bahwa ada pembagian Jasprot di 2023 yang kemungkinan tidak dianggarkan di. Jadi gini Mas, atau gimana? Dibukukan sama dia di 2023. Oh, dibukukan di 2023. Makanya di 2023 naik 11% tadi yang Mas Awal bilang kan. Ini kelihatan ini naiknya. Nah, menurut BPK itu kan terkait dengan Jasprot dan remunerasi di 2022. Yang menambahi kenaikan. Jadi yang tadi 11% yang Mas Awal bilang itu harusnya masuk mengkoreksi di buku 2022. Sebagiannya harus di 2022. Enggak semuanya Mas, karena itu semua terkait dengan Jasprot 2022. Gitu loh. Jadi terkait dengan Jasprot 2022
gitu ya. Ya. Itu harus masuk ke situ. Berarti kan harus ada koreksi. Buku 2022-nya nggak 6 triliun lagi bebannya. Saya ingin tanya dulu, masih ada waktu nggak kalau misalnya mereka waktu laporan 2024 nanti melakukan restatement? Nah, kalau menurut saya, kenapa tidak dilakukan restatement? Emang nggak ada anggarannya. Dan ya restatement itu juga ada batasnya. Jadi kayaknya ibaratnya itu hanya salah ada petik ya. Harusnya dimasukin di 2022, dimasukin di 2023. Itu salah masuk saja. Tapi kalau memang dari sebelumnya memang nggak ada dianggarkan, itu persoalan jadi lain kan. Nah, itu kalau dikaitkan dengan penyidikan juga ya kita sih tidak tahu ya. Mestinya harus digali. Harus digali. Jadi harusnya jadi pertanyaan. Jadi sebetulnya di 2022 itu ada nggak anggaran yang 700 itu? Kalau nggak ada, Mas, persoalannya adalah ya nggak ada anggarannya. Problemnya mungkin nggak dianggarkan ya, bukan nggak ada duitnya. Nggak dianggarkan. Nggak dianggarkan. Makanya kenapa dia masukkan di 2023, Mas? Mungkin ketika RKA 2023 dia sisipkan. Ya, mungkin ini ya. Mungkin ya. Tapi kan kalau berdasarkan standar akuntansi, kalau itu terkait dengan jasa produksi 2022 nggak boleh di 2023. Begitu ya. Ini kita akhiri tema ini, tapi nanti masih di komentar beliau. Jadi pertama kita sudah melihat tadi bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini adalah sebuah lembaga tinggi negara yang cukup powerful, bahkan apalagi terkait dengan keadaan ekonomi yang seperti sekarang. Sebenarnya kunci dari pengelolaan ekonomi nggak hanya pemerintah, Bank Indonesia kita sudah pernah bahas, juga OJK. Jadi kan terutama sekali mereka memang selama ini terkait stabilitas sistem keuangan, dan sistem keuangan ini kayak darah lah buat perekonomian ya. Kalau darahnya ini kotor atau ketinggian tensinya, ini rusak. Nah, di sisi lain, OJK ini sebagai lembaga independen, dia adalah entitas akuntansi tersendiri yang dia harus melaporkan keuangannya dan diaudit oleh BPK dan dilaporkan kepada DPR. Kita sebagai rakyat, kita semua nih, bukan hanya kami berdua, punya hak karena kita adalah rakyat Indonesia, meskipun diwakili oleh DPR, boleh juga dong kita tahu. Dan sejauh yang saya lihat, sebenarnya kan ada keharusan mereka mau. Cuma sudah berkali-kali kanal ini mengingatkan, sebagian besar lembaga, kementerian, lembaga tinggi negara itu memenuhi kewajiban mengumumkan, tetapi nyaris tidak banyak literasi tentang itu, sehingga kita nggak paham. Nah, kali ini mudah-mudahan perbincangan saya dengan Yanuar ini menjadi literasi. Apapun pernyataan Mas Yanuar itu adalah pandangan, pendapat, mestinya begini. Ya, kita tidak, justru ini mestinya yang harus ditindaklanjuti oleh DPR kah, oleh OJK kah. Nah, tadi yang paling menarik buat kami di OJK ini adalah laporan keuangan 2023 yang memperoleh WDP, wajar dengan pengecualian. Ketika digali WDP-nya, terutama sekali terkait dengan numerasi subnya adalah pada Jasprot. Nah, kita kita harus paham, ini bukan soal sekedar penyimpangan, ini bisa menjadi masalah pada pengelolaan keuangan keseluruhan kan. Ya, tadi jadi kita gali. Di samping ini ada temuan ketiga dari BPK, itu sekitar 340 miliar, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan katanya. Nah, jadi kalau ini kan tadi restatement ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga kan jadi pertanyaan kan. Itu ya, jadi kalau menurut saya sih pesannya sebenarnya simpel aja sih. Ini kan harusnya digali di DPR. Kemudian apalagi ini kan Otoritas Jasa Keuangan gitu ya, yang dia kerjaannya powerful gitu. Kalau dia sendiri tidak bisa GCG lah. GCG, gimana mau ngajarin orang GCG? Karena dia ini harusnya yang memiliki power membuat GCG seluruh lembaga-lembaga. Itu aja sih kalau menurut saya kan dengan laporan keuangannya WDP, kemudian ada 3 temuan. Bagaimana bisa jadi teladan? Jadi teladan gitu aja sih. Begitu ya. Mudah-mudahan siaran kami kali ini, podcast kami kali ini bisa membuat kita lebih mengerti keadaan ekonomi dan keuangan, dan mudah-mudahan juga kita sekedar berharap ya didengar juga oleh para pihak otoritas agar jadi pertimbangan. Demikian.